Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana nantinya kita bahas sudah masuk dalam pembahasan kitab Ad-Da'awat, yaitu tentang doa. Masih dalam pembahasan awal, setelah Imam Nawawi sampaikan 3 ayat yang menjelaskan tentang doa, beliau menjelaskan lagi ayat keempat. Setelah itu beralih pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa. Kita mulai dari buletin 28 terus nanti 29 30. Lihat cara Rasul berdoa. Kita masuk ayat keempat. Ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. An-Naml ayat 62. Dibaca artinya. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? Amma yujibul muttar. Muttar ini orang yang berada dalam kondisi sulit, dalam keadaan genting, berada dalam kondisi darurat. Kemudian ia berdoa kepada Allah. Siapa yang bisa mengabulkan doa itu? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan ayat. Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan ayat di atas. Siapa lagi yang dapat memperkenankan doa orang yang kesulitan dan menghilangkan kemudaratan? Lihat Zat Al-Masir 6187. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa yang dibicarakan dalam ayat adalah orang yang tertimpa kesulitan dan berharap terangkat dari musibah. Juga Ibnu Katsir menyatakan bahwa siapa lagi yang dapat memperkenankan doa orang yang sedang terkena mudarat selain Allah. Begitu pula siapa yang dapat menghilangkan kesulitan selain Dia. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim 5684. Terus Syekh As-Sa'di menyatakan, siapa yang bisa mengabulkan permintaan seorang yang sedang mengalami kesulitan dan melepaskan diri dari musibah tersebut, bukanlah Allah semata yang mampu. Lihat tafsir As-Sa'di halaman 642. Nah, lihat Syekh As-Sa'di menyatakan siapa yang bisa mengabulkan permintaan orang yang sedang mengalami kesulitan, tentu saja Allah. Dan siapa yang bisa melepaskan dari musibah tersebut, ya pasti juga Allah. Bukankah Allah semata yang mampu? Jadi Allah tidak berserikat, tidak bekerja sama, tidak bersekutu dengan yang lainnya untuk merampungkan masalah orang-orang tadi yang berada dalam kondisi sulit. Nah, ini jadi dalil kita sangat butuh pada doa apalagi dalam keadaan sulit. Terus bahasan berikut, doa adalah ibadah. Ya, bisa baca. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Al-Hafiz Abu Tarir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyatakan bahwa hadis ini sahih. Baik. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah.
Dan yang dimaksudkan sini doa, kalau kita bicarakan tentang doa, saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah, yang kedua adalah doa masalah. Jadi doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah dan yang kedua doa masalah. Kita sebut dua-duanya sama-sama doa karena di dalamnya ada permintaan. Doa ibadah itu apa? Doa ibadah adalah doa yang kita harap dengan ibadah, dengan melakukan ibadah akan dapat ganjaran atau dapat pahala. Akan dapat ganjaran atau dapat pahala. Sedangkan untuk doa masalah adalah doa yang dipanjatkan untuk memohon hajat-hajat kita. Berarti doa ibadah itu yang kita sebut ibadah, disebut doa karena kita minta nanti dari amalan ini dapat ganjaran, dapat pahala. Kalau doa masalah kita ingin masalah-masalah kita rampung. Doa ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah saja. Alias ibadah itu hanya untuk Allah saja. Sedangkan doa masalah bisa ditujukan pada Allah, bisa pada makhluk. Saya ulang, doa masalah ada dua, bisa ditujukan pada Allah, bisa ditujukan pada makhluk. Ditujukan pada Allah, saya bahas dulu. Ditujukan pada makhluk, doa masalah ditujukan pada makhluk jika memenuhi 3 syarat. Doa masalah ditujukan pada makhluk jika memenuhi 3 syarat. 1. Hidup. 2. Hadir. 3. Mampu. Ulang. 1 apa? Hidup. 2. Hadir. 3. Mampu. Jadi saya tujukan doa ini nih, saya minta pada makhluk cuma 3 syarat nih harus dipenuhi. Makhluk itu yang dimintai harus hidup, yang kedua hadir, yang ketiga mampu. Berarti kalau dia mati, tidak boleh doa masalah ditujukan pada makhluk. Tidak memenuhi 3 ini berarti masalah, jatuh nanti dalam syirik di situ. Maka nggak boleh mohon-mohon, minta-minta pada orang soleh yang sudah mati, nggak boleh. Masih hidup masih bisa dijadikan tawassul. Kalau sudah meninggal dunia nggak boleh. Adapun doa masalah yang ditujukan pada Allah, di sini berarti untuk hal-hal yang makhluk nggak bisa mampu untuk memenuhinya. Ya, makhluk nggak bisa punya kemampuan untuk memenuhinya. Minta rizki itu nggak bisa, datang ke kuburan terus minta pada penghuni kubur, nggak bisa. Minta supaya sehat, panjang umur, itu cuma minta pada Allah. Minta supaya masuk surga, selamat dari neraka, itu cuma minta pada Allah saja. Jadi cuma hak-hak seperti ini, permintaan seperti ini cuma ditujukan pada Allah saja.
Beda kalau untuk urusan dengan manusia itu cuma hal-hal khusus saja. Yang khusus manusia bisa lakukan. Asalkan dia itu hidup, hadir dan mampu. Nah, secara umum ini doa itu adalah ibadah seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik bentuknya itu doa ibadah sendiri ataupun itu doa masalah. Nah, sekarang lihat faedah hadis. Faedah hadis 1. Doa adalah intinya ibadah. Oleh karena itu doa itu mesti mukhliskan sauban, yaitu harus ikhlas dan sesuai tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu mesti mukhlison sawaban. Mukhlis itu artinya ikhlas, sawaban itu artinya benar. Berarti doa itu mesti ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sini dalam bentuk ikhlasnya kita tujukan doa hanya untuk Allah saja. Kalau itu tadi doa ya, masalah yang hanya Allah mampu memenuhinya. Sesuai tuntunan berarti ikuti adab-adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa. Nanti kita akan lihat dalam hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu berdoa. Terus yang kedua, sudah sepatutnya seseorang yang berdoa menampakkan bahwa ia butuh pada Allah dan menganggap dirinya lemah tanpa pertolongan Allah. Ia berdoa dengan yakin bahwa doa itu akan terkabul, entah akan dikabulkan sesuai yang diminta atau ditunda sebagai tabungan di akhirat, atau akan dipalingkan dari suatu kejelekan. Nah, ini bentuk yang disebutkan terakhir ini. Doa itu dapat diwujudkan dalam 3 bentuk, atau doa itu diijabahi dalam 3 bentuk. Yang pertama, akan dikabulkan sesuai yang diminta. Yang kedua, jadi ditunda sebagai tabungan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari suatu kejelekan. Maka doa dikabulkan atau diwujudkan dalam 3 hal ini. Kenapa kok tidak satu saja? Minta A kok dikabulkan A? Karena Allah yang maha tahu, bukan manusia yang mengetahui ya dari maslahatnya doa tadi. Allah yang maha tahu. Sama seperti kita itu berobat ke dokter. Yang tahu obat siapa? Pasien apa dokternya? Hah? Kalau pasien yang tahu, pasien ngeyelan berarti itu. Kok pasien yang nuntut sama dokternya? Pokoknya kayak begini Bu Dokter, kayak begini Pak Dokter. Kalau nggak kayak gini saya nggak mau. Dokternya gimana kalau gitu? Wah sudah, kalau kamu obat dirimu sendiri aja kalau begitu. Dokter itu yang lebih tahu daripada pasiennya tadi. Bapak agak geser sini lagi Pak. Ya, Bapak pindah ke sebelah sini. Enggak Pak, ya. Ya, geser ke utara lagi ya. Ya. Jadi kita ulang. Jadi Allah tadi yang maha tahu kan. Kenapa kok doa tidak diwujudkan satu bentuk saja, diminta A maka nanti diberi A? Karena Allah itu yang maha tahu. Sama tadi anggapannya tadi dokter ya. Dokter itu lebih tahu obat yang maslahat untuk pasien itu apa, bukan pasien yang lebih tahu. Maka kan nanti manut sama dokter. Dia sakit flu misalnya, dokter kasih obat ini. Ya sudah, dia manut aja. Oh iya, dokter minum berapa kali? Ya, nanti minum 3 kali ya Pak ya. Sehari jam sekian, jam sekian, jam sekian. Oh manut dia. Dokter lebih mau tahu daripada dia gitu. Untuk hal ini dokter punya ilmu.
Maka sama juga dengan yang kita minta, terwujudnya 3. Bisa 3 bentuk ya. Tadi pertama apa? Diberi sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, jadi simpanan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari kejelekan. Sama tadi kan tuntutannya dia pada dokter minta A. Pak dokter, saya minta obat ini. Ya iya, tepat yang kamu minta, dikasih seperti itu. Bisa jadi dokter putuskan, enggak Pak, ini bahaya, ganti yang ini. Kalau Bapak minum yang ini bahaya untuk Bapak, dipalingkan dari kejelekan. Atau bisa jadi ini enggak dikasih, ditunda. Sama seperti itu. Maka kita hanya berdoa pada Allah, menunjukkan lemahnya kita, sangat butuhnya kita pada Allah, dan itulah kelemahan manusia. Dia berdoa itu tanda lemahnya dia, sehingga dia benar-benar mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasan doa adalah ibadah, hadis 1465. Berikutnya, doa Rasul itu singkat namun syarat makna. Hadis 1466. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang jami', singkat namun syarat makna, dan beliau meninggalkan selain itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad jayyid. Hadis riwayat Abu Dawud, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, perawinya thiqah. Taib. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u masi wa dzalik. Rasulullah itu sangat menyukai doa yang jami'. Jami' itu singkat namun padat maknanya. Maknanya itu mencakup segala hal. Singkat, syarat, makna. Dan beliau meninggalkan selain itu. Berarti doa Nabi SAW sifatnya itu jami' seperti ini. Nah, coba kita lihat faedah hadis. Faedah hadis 1. Doa yang jami' adalah doa yang berisi perkara penting. Doanya singkat namun syarat makna. Nah, doanya singkat namun syarat makna. Yang diminta perkara-perkara penting. Gak mesti dalam berdoa itu disuruh untuk rinci satu persatu, itu enggak. Cukup minta secara global saja, mana yang terbaik gitu. Kadang kalau kita minta spesifik, minta terlalu rinci, minta terlalu detail, kita malah banyak-banyak kecewa. Minta kendaraan disebutkan mereknya, terus diminta lagi pokoknya warna hitam inilah. Ini warna favorit saya gitu. Yang selain itu saya enggak mau. Nanti banyak kecewa nanti. Ternyata terkabulnya doa bukan warna itu. Maka minta yang penting. Kalimatnya ya cukup global saja. Yang penting terbaik untuk kita. Terus yang kedua. 2. Disunahkan berdoa dengan kalimat yang singkat namun mengandung makna kebaikan yang banyak. Nah, namun mengandung kebaikan yang banyak. Jadi satu kalimat ini isi kandungannya banyak. Nanti contoh kita akan lihat pada doa sapu jagat. Itu doanya singkat, minta dunia, namun dunia itu macam-macam yang diminta. Terus yang ketiga, Allah memberikan keistimewaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalim, yaitu dengan kalimat yang sedikit bisa mengandung berbagai hukum dan ilmu. Nah, sifat kalimat Nabi kalau mau ceramah, beliau sampaikan dalam hadis, hukum-hukum beliau itu jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat-singkat namun kandungannya luas, ilmunya banyak. Nabi SAW pernah ditanya tentang bangkai ikan yang ada di laut. Nabi malah jawab, ya. Ketika itu ditanya airnya, bukan ditanya bangkainya, ditanya airnya.
Nabi jawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu, airnya itu suci dan mensucikan. Namun beliau nambah lagi, bangkainya itu halal. Bangkai apa? Hewan air. Kalau di sini air laut. Artinya yang mati di laut, hewan apa saja, asalkan itu memang hewan asli hidup di situ. Ya, asli hidup di situ ya. Maka kalau dia mati begitu saja alias bangkai atau bahasa Arabnya maitah, maka dihukumi halal. Tadi Nabi ditanya cuma sebentar aja, cuma ditanya sekilas tentang air laut, boleh nggak dipakai untuk wudhu? Beliau jawab iya, suci. Namun beliau tambahkan lagi, al-hillu maitatuhu, bangkainya itu halal. Padahal nggak ditanya sampai situ. Memang kayak gitu jawaban Nabi SAW. Sifatnya itu menjelaskan hukum lebih detail, padahal kalimatnya singkat. Maka orang ketika mendengar jawaban ini menyimpulkan kalau air laut itu suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi junub. Bangkainya tadi gimana? Halal. Ya, bangkainya itu halal walaupun ada yang punya nama yang sama dengan hewan yang hidup di darat. Anjing laut ada kan? Nah, anjing di darat ada itu. Halal enggak? Anjing lautnya? Halal enggak? Halal. Apalagi? Kuda laut ada kan? Ada. Kuda darat ada. Halal. Babi laut ada enggak? Ada. Bulu babi ada. Bulu babi, bukan babi laut. Bulu babi. Babi laut apalagi bentuknya itu ya. Bulunya saja itu lah, disebut bulunya. Seni itu ditangkap, bulu-bulunya dibuang, terus sisa isinya dalam tuh ya. Halal. Ya. Sampai ada nanti ya manusia yang memang asli hidup di laut misalnya ketangkep. Apa kayak putri duyung kayak atau putra duyung enggak? Saya dapat seperti itu. Asli hidup di situ memang. Halal. Kesamaan nama saja. Karena al-hillu maitatuhu. Beliau jawabannya singkat sekali, namun kita dapat memecahkan berbagai macam masalah di situ. Dan disebut bangkai itu ikan kalau mati dengan sendirinya itu sudah halal. Nggak usah pakai cara-cara tertentu. Nggak usah dibahas itu kamu zolimi ikan tuh, masa kamu pukul kepalanya seperti itu. Oh, itu nggak dibahas. Uang mati saja itu sudah jadi halal itu. Maka kalau lele itu nggak usah pakai penyembelian. Gimana kamu muter kepalanya gitu? Ini lele sudah ini mati sudah. Halal. Nggak usah pakai cara syar'i untuk mematikan lele. Ada apa dengan ini? Kurang kerjaan. Itu kalau YouTuber itu cuma cari subscriber saja itu. Gak ada cara-cara kayak gitu itu. Mau viral-viral aja itu ya, kerjaannya itu. Ini cara memotong lele yang syar'i. Ada apa? Kurang kerjaan. Maka saya bilang tadi itu kalau YouTuber itu cuma cari subscriber saja. Karena nggak perlu syariat bahas kayak gitu. Wong al-hillu maitatuhu. Iya kan? Bangkainya halal. Ini temukan ini gini. Mati itu sudah. Silakan dimakan. Dia terapung di atas air gitu. Oh, silakan dimakan tuh. Maka nggak dibahas penyembelihannya, cara memotongnya nggak dibahas. Karena bangkainya saja sudah halal di situ. Nah, itu tadi yang disebut al-jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat, namun apa? Syarat makna. Sabda Rasul itu rata-rata seperti itu. Ya, kalau jelaskan hukum apalagi itu. Wah, sederhana sekali penjelasan beliau. Namun kita dapat tarik kesimpulan yang banyak.
Sehingga dari satu hadis itu fawaid atau faedah-faedah turun banyak di situ. Karena memang kalimatnya kayak gitu dalamnya. Nah, itu tentang doa Rasul itu singkat namun syarat makna. Sekarang doa sapu jagat, doa favorit. Doa favorit mana-mana ini. Ya. Sekarang kita lihat. Doa sapu jagat, hadis nomor 1467. Nah, lihat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih. Dibaca dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita biasanya pakai lafaz apa? Rabbana. Coba lihat yang di bawahnya. Doa di atas sama dengan doa dalam ayat berikut ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama pakai Allahumma. Yang ini pakai apa? Rabbana. Dua-duanya boleh. Ini surat Al-Baqarah ayat 201. Sekarang lihat penjelasan hadis. Penjelasan hadis. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, jika Anas radhiyallahu anhu hendak berdoa, ia pasti berdoa dengan doa tersebut. Jika ia hendak berdoa dengan doa yang lain, ia pun menyisipkan doa tersebut di dalamnya. Hadis Anas kalau mau berdoa pakai doa sapu jagat ini. Ada doa, ia doa dengan doa yang lain, pasti juga sisipkan doa ini. Dia mau minta doa apa saja gitu ya, doa ini diikutkan lagi. Karena kandungan maknanya luar biasa. Terus Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, tidaklah seorang nabi maupun seorang soleh berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini. Fathul Bari. Nah, tidaklah seorang nabi maupun orang soleh berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini, yaitu tadi doa sapu jagat. Ini kebiasaan para nabi, ini kebiasaan orang soleh, kata Imam Ibnu Hajar. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah, ini tentang isi kandungannya. Perhatikan baik-baik, isi kandungannya itu minta apa saja. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, doa sapu jagat ini berisi permintaan kebaikan di dunia seluruhnya dan dihindarkan dari seluruh kejelekan. Yang dimaksud kebaikan dunia adalah nikmat kesehatan, rumah yang lapang, istri yang penuh dengan kebaikan, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang menyenangkan, pujian yang baik, serta kebaikan-kebaikan lainnya dengan berbagai ungkapan dari pakar tafsir. Apa yang disebutkan oleh para ulama pakar tafsir semuanya tidaklah saling bertentangan, karena seluruh kebaikan dunia tercakup dalam doa tersebut. Nah, lihat Imam Ibnu Katsir katakan minta dunia di sini mencakup banyak hal. Pertama, minta nikmat sehat. Ya, nikmat sehat. Badannya biar fit terus, kuat terus. Termasuk ini dalam kebaikan dunia. Itu masuk dalam kalimat fit dunya hasanah. Rumah yang lapang. Terus istri yang penuh dengan kebaikan. Kalau minta istri yang penuh dengan kebaikan, bisa jadi belum punya istri, dapat istri. Berarti doa minta jodoh juga bisa pakai doa sapu jagat. Namun para jomblo nggak pernah renungkan itu. Iya kan, minta ini, itu kebaikan dunia nggak? Kebaikan dunia. Yang jomblo ini baca terus doa itu, namun nggak tahu kandungannya. Sayangnya itu jomblo kurang ngaji lagi. Ya, jadi sudah masuk di dalamnya itu. Terus rizki yang luas, dikasih rizki,
yang halal. Begitu juga ilmu yang bermanfaat. Bisa nambah ilmu terus, bisa ngaji terus, kuatkan iman, kuatkan tauhid, biar ibadah bagus. Nah itu masuk fi dunya hasanah. Amal soleh, dapat kendaraan yang menyenangkan. Lihat, kendaraan pun masuk di sini. Dengan kalimat umum fi dunya hasanah, tidak rinci kendaraannya kayak gimana. Tadi nggak minta warna hitam, nggak minta merek apa, minta keluaran tahun berapa. Nah, ini nggak ada di sini. Cuma umum fit dunya hasanah. Namun kendaraan sudah tercakup di dalamnya. Dapat pujian yang baik serta kebaikan-kebaikan lainnya. Para ulama pakar tafsir merinci fit dunya hasanah itu apa? Ada yang tafsirkan ini, ada yang tafsirkan ini, ada yang tafsirkan itu, macam-macam. Imam Ibnu Katsir katakan semua makna yang disebutkan untuk kebaikan dunia, semuanya disebutkan tadi itu benar. Nah terus, adapun kebaikan di akhirat yang diminta dalam doa ini tentu saja lebih tinggi dari kebaikan di dunia, yaitu dimasukkannya ke dalam surga, dibebaskan dari rasa khawatir atau takut, diberi kemudahan dalam hisab, perhitungan amal di akhirat serta berbagai kebaikan akhirat lainnya. Lihat, adapun kebaikan di akhirat yang diminta dalam doa ini tentu saja lebih tinggi dari kebaikan di dunia. Berarti akhirat itu diminta lebih utama daripada kebaikan dunia. Apa maksudnya kebaikan akhirat di sini? Dimasukkan dalam surga, dibebaskan dari rasa takut, khawatir, diberi kemudahan dalam hisab. Kalau dimasukkan hisab itu amalan yang pertama ada dua bentuk. Amalan itu ditampakkan saja. Nah ini amal-amal kita nih. Nah itu ditampakkan. Yang kedua yang dimaksud hisab adalah terjadi pertanyaan. Ini benar amal-amalmu ini. Kenapa kamu lakukan kayak gini. Itu namanya munaqasyah. Ada yang pertama itu cuma ditampakkan saja, yang kedua terjadi munaqasyah, perdebatan. Ya debat, ini kamu dapat rezeki seperti ini, kamu manfaatkan untuk apa? Disalurkan di mana? Nah, itu namanya hisab dengan munaqasyah. Munaqasyah itu artinya tadi didebat, ditanya ini, detail, dirinci ini. Juga berbagai kebaikan akhirat lainnya. Termasuk juga nanti dapat syafaat, ya, termasuk juga nanti dimudahkan di padang mahsyar, termasuk juga bisa minum dari telaga Al-Kautsar. Ya, telaga di akhirat itu namanya telaga Al-Kautsar, Al-Haud. Ya, telaga nanti yang dinikmati oleh orang-orang beriman, asalkan tidak berbuat bid'ah. Dia mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus ada permintaan yang ketiga, yaitu permintaan diselamatkan dari siksa neraka. Rinciannya, adapun permintaan diselamatkan dari siksa neraka mengandung permintaan agar kita dibebaskan dari berbagai sebab yang menjumuskan ke dalam neraka, yaitu dengan dijauhkan dari berbagai perbuatan yang haram dan dosa, dan diberi petunjuk untuk meninggalkan hal-hal syubhat atau yang masih samar atau abu-abu, dan hal-hal yang haram. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah berarti diselamatkan dari siksa neraka, pengertian yang pertama adalah minta diselamatkan dari berbagai sebab yang memasukkan kita dalam neraka. Berarti halal maksiat, dosa besar, syirik, harta haram, sudah termasuk di dalamnya. Yang kedua berarti meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka. Kalau tadi hal-hal yang dapat menyebabkan kita masuk neraka, makna kedua adalah kita minta supaya dijauhkan dari neraka. Terus ada perkataan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai pengertian doa tersebut, pendapat yang lebih tepat mengenai tafsiran kebaikan di dunia adalah ibadah dan afiyah atau kesehatan.
Adapun kebaikan di akhirat adalah surga dan ampunan Allah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kebaikan itu bersifat umum untuk seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi yang di antara ulama mengartikan kebaikan di dunia adalah supaya diberikan nikmat ibadah, afiat, kesehatan. Kebaikan di akhirat supaya dapat surga dan ampunan Allah. Nah, kebaikan di situ bisa kita artikan umum. Sekarang faedah hadis. Faedah hadis 1. Dianjurkan memperbanyak doa ini karena doanya singkat dengan lafaz yang sedikit namun sudah berisi permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu yang tadi kita sebut sifat doa yang jami'. Apa tadi jami'? Singkat, syarat, makna. Terus. Kedua, doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan memakai doa ini dan ini diambil dari ayat. Doa ini kandungannya padat, mencakup doa seluruhnya, yaitu di dalamnya terdapat permintaan nikmat dunia, nikmat akhirat, dan diselamatkan dari siksa neraka. Terus yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhuma bersemangat menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya. Nah, sampai-sampai tadi kan Anas nyatakan kalau dia setiap kali berdoa, pokoknya sisipkan di dalamnya doa sapu jagat. Berarti kita baca doa apapun bisa jadikan endingnya atau penutupnya doa sapu jagat. Buka di buletin 29 berbagai macam doa dari Nabi. Nah, setelah Imam Nawawi itu menyampaikan tentang doa-doa secara umum, yaitu keutamaan doa, sekarang contoh-contoh doa dari Nabi. Ini ada di buletin 29. Kita awali dengan meminta petunjuk, ketakwaan, iffah, dan kecukupan. Baca. Hadis nomor 1468 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, terjaga dari yang haram dan menahan diri darinya, dan sifat ghina, kaya hati, merasa cukup dari apa yang ada pada manusia dan apa yang ada di tangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Baik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lihat, ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Faedah hadis 1. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan afaf dan iffah bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Syarah Sahih Muslim. Baik. Afaf dan iffah bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan, yaitu hal-hal haram berarti. Sedangkan ghina itu berarti hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Ini pengertian juga yang sama dengan qanaah. Ya, itu namanya al-ghina. Jadi ghina di sini sama dengan qanaah, yaitu senantiasa merasa cukup. Baca lagi. Kedua, keutamaan meminta petunjuk ilmu sekaligus amal karena yang dimaksud al-huda adalah petunjuk dalam ilmu dan amal. Nah, di sini ada al-huda. Al-huda itu maknanya petunjuk dalam ilmu dan amal. Ya, petunjuk dalam ilmu dan amal. Terus yang ketiga, keutamaan meminta ketakwaan. Yang dimaksud takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Takwa diambil dari kata wiqayah yang maknanya melindungi, yaitu maksudnya seorang bisa mendapatkan perlindungan dari siksa neraka hanya dengan menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan. Baik, itu namanya takwa. Takwa dari kata wiqayah, melindungi. Dia ingin melindungi dari siksa neraka, dia jalani ketakwaan. Terus yang keempat, keutamaan meminta sifat afaf atau iffah, yaitu agar dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan semacam zina,
Berarti doa ini mencakup meminta dijauhkan dari pandangan yang haram, dari bersentuhan yang haram, dari zina dengan kemaluan dan segala bentuk zina lainnya. Karena yang namanya zina adalah termasuk perbuatan keji. Nah, berarti doa ini mencakup meminta dijauhkan dari pandangan yang haram, dari bersentuhan yang haram, dari zina dengan kemaluan, atau segala bentuk perantara zina yang lainnya. Lalu keutamaan minta pada Allah sifat al-ghina. Keutamaan meminta kepada Allah sifat al-ghina yaitu dicukupkan oleh Allah dari apa yang ada di sisi manusia dengan selalu qanaah, selalu merasa cukup ketika Allah memberikannya harta sedikit ataupun banyak. Karena ingatlah bahwa kekayaan hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu bukanlah dengan harta yang menumpuk, rekening yang banyak, bukan. Namun namanya kaya adalah al-ghina adalah hati yang senantiasa merasa cukup. Terus nomor 6. Perintah untuk tunduk kepada Allah dan kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Nah, kita diminta untuk tunduk kembali pada Allah. Tadi disuruh minta petunjuk, ketakwaan itu bentuk tunduk pada Allah. Lalu yang ke-7, manusia butuh akan akhlak yang mulia agar istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan takut akan siksa Allah, juga berharap rahmatnya. Ya, terus ke-8, jangan bergantung kepada diri sendiri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berilmu saja masih meminta kepada Allah dengan doa semacam ini. Nah, lihat, Rasul masih minta petunjuk dalam amal pada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Padahal beliau itu orang yang mengajarkan kepada kita petunjuk. Namun Nabi SAW masih membaca doa ini. Maka untuk masalah hidayah, jangan pakai jaminan diri sendiri. Jangan terlalu percaya diri. Saya sudah ngaji, iman saya pasti kuat itu. Gak mungkin saya sesat itu nanti. Insya Allah saya husnul khotimah. Terlalu yakin banget itu. Sampai pun ketika seorang itu hadapi fitnah yang besar, dia tidak bisa andalkan imannya saja. Gak bisa dia andalkan lama ngajinya. Ya, dia tidak bisa mengandalkan lama ngajinya. Oh, saya sudah ngaji kitab tauhid, saya sudah ngaji Salasatul Usul. Pokoknya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apapun sudah saya habiskan itu, hatam semuanya. Itu belum tentu ada jaminan. Wah, saya sudah ngaji 20 tahun. Itu juga belum jadi jaminan. Ada orang yang nanti bertemu dengan Dajjal. Nanti sore saya bahas di Semarang Bekasi itu. Ada orang yang bertemu dengan Dajjal. Dia yakin bahwasanya imannya itu kokoh sekali, kuat sekali. Namun keyakinan dia akan imannya yang kuat, padahal Nabi SAW itu katakan, kalau engkau bertemu Dajjal itu jauhi Dajjal tadi. Dia pede saja, iman saya kokoh. Malah dia berubah jadi pengikut Dajjal. Padahal sudah pede banget tuh. Ya, gambaran kita atau gampangan saja. Ya, maksudnya adalah dia sudah lama ngaji, sudah banyak bedah buku, sudah ikuti kajian sana sini gitu. Itu pun nggak ada jaminan itu. Maka nggak boleh yakin pada diri sendiri kalau kita itu bisa selamat, nggak bisa. Minta terus petunjuk pada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa dan seterusnya. Terus yang ke-9, dianjurkannya merutinkan membaca doa ini. Nah, namun merutinkan di sini tidak ada waktu khusus. Boleh baca waktu kapanpun. Tidak dihususkan ba'da maghrib, tidak dihususkan ketika sujud, tidak, bebas. Membaca ketika sujud boleh, tidak boleh menganggap istimewa waktu tertentu. Terus yang berikutnya doa meminta rizki, selamat dari penyakit, dan juga minta kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini doa ini manfaat sekali nih, apalagi musim corona ini di sini. Itu umum ya, baca hadis 1469. Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salat, kemudian memerintahkannya untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini:
Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, selamatkanlah aku, dan berikanlah aku rizki. Hadis riwayat Muslim. Nah lihat, minta sini, ini hampir sama dengan doa ketika duduk antara dua sujud ya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Terus masih ada lanjutannya lagi tuh. Dalam riwayat Muslim yang lain, dan Thoriq disebutkan bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku berkata ketika aku sedang meminta kepada Rabbku? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, selamatkanlah aku, dan berilah aku rizki. Maka sesungguhnya doa ini semua menyatukan untukmu dunia dan akhiratmu. Baik, doa ini menyatukan dunia dan akhirat kata Nabi SAW. Yang lafaz kedua, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Di bacaan doa duduk antara dua sujud, sebenarnya bacaannya variasi. Bisa sampai bagian depan, belakang itu terbalik. Ada yang baca Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada tambah lagi wa'afini wa'fu anni misalnya. Semua lafaz gabungan. Ya, ada yang bagian yang ini letaknya di depan, padahal yang lainnya itu di belakang. Seperti itu boleh-boleh saja. Karena lafaznya macam-macam. Bacaan duduk antara dua sujud yang paling ringkas adalah Rabbik firli. Apa? Rabbik firli. Nah itu nggak akan pernah bingung tuh. Kalau mau seragamkan anak TPA, nah itu kayak gitu. Kalau enggak dia bingung-bingung nanti ini. Kalau mau seragamkan kayak gitu, Rabbik firli. Diulang 2 kali saja. Itu sudah bacaan duduk antara dua sujud. Kalau yang mau lengkapnya tadi seperti bacaan ini. Baik, terus faedah hadis 1, menunjukkan pentingnya sholat karena termasuk rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat dalam mengajarkan kebaikan pada manusia. Nah lihat, tadi apa menunjukkan pentingnya sholat? Tadi kan ada orang masuk Islam, langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sholat, lalu suruh baca doa tadi. Maka menunjukkan perkara paling penting ketika orang itu memeluk Islam adalah sholat daripada perkara yang lainnya. Sholat ini lebih penting. Terus yang ketiga, ketika seseorang masuk Islam, maka hendaklah ia diajarkan sholat dan diajarkan doa ini. Ketika seorang itu masuk Islam, dia diajarkan sholat, terus tambah doa ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Terus 4, keutamaan meminta ampunan dari segala dosa kepada Allah. Nah, kita minta diampuni dosa-dosa pada Allah. Terus 5, mengakui dosa-dosa sebab datangnya rahmat Allah. Nah, kita ngakui dosa-dosa kita itu banyak, ini sebab Allah datangkan rahmat. Terus yang ke-6, keutamaan meminta rahmat Allah yaitu agar diperoleh kasih sayang Allah, karena manusia barulah meraih kesempurnaan jika ia selamat dari berbagai kesusahan dan meraih kebahagiaan yang ia cari-cari. Nah, keutamaan minta rahmat Allah, kita tadi warhamni, itu minta rahmat namanya. Terus yang ke-7, keutamaan meminta hidayah yaitu berupa petunjuk ilmu sekaligus amal. Nah, kalau disebut hidayah adalah petunjuk dalam ilmu dan amal. Sekali lagi, kalau namanya hidayah adalah petunjuk dalam ilmu dan amal. Nomor 8, keutamaan meminta keselamatan dari berbagai penyakit. Penyakit itu ada 2 macam, yaitu penyakit badan dan penyakit hati.
Penyakit hati ini tentu saja lebih parah dari penyakit badan. Karena jika seorang tertimpa penyakit hati, maka kerugian di dunia dan akhirat sekaligus akan menimpanya. Menimpa diri. Ya, baik. Lihat, penyakit ada dua macam berarti. Kalau minta di sini selamatkan dari penyakit tadi, wa'afini, ya Allah berikanlah aku keselamatan. Keselamatan di sini ada dua, yaitu keselamatan yang pertama dari penyakit badan, yang kedua keselamatan dari penyakit hati. Penyakit badan, ya badannya sakit, kepalanya pusing, ya. Itu penyakit badan. Nampak dari luar. Nampak lesu gitu. Nampak dari luar nih. Sedangkan penyakit hati itu hasad, sombong, ujub, ria. Itu penyakit hati. Nah, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali di sini atau keterangan dari doa ini, penyakit hati itu lebih parah dari penyakit badan. Karena yang pertama tidak nampak dari luar. Orang nggak merasa kalau dirinya itu sakit. Karena itu penyakit dalam dirinya itu. Yang kedua, penyakit ini punya dampak kalau dalam itu rusak, luar juga akan ikut rusak. Ya, luarnya juga akan ikut rusak. Yang ketiga, penyakit hati ini bawa kerugian dunia dan akhirat. Kalau penyakit badan cuma rugi dunia saja. Kita kadang memikirkan cuma penyakit ya, badan saja, tidak khawatir pada penyakit hati. Coba ada virus saja, coba lihat itu. Ya. Wah, itu proteknya luar biasa itu. Namun dia nggak pernah protek dari hasad, sombong, ria, syirik. Wah, itu nggak pernah itu. Ini lebih bahaya daripada virus luar ini. Itu merusak dunianya, merusak akhiratnya. Ya, penyakit hati tadi itu merusak dunianya, merusak akhiratnya. Akhirnya ada orang yang kena penyakit hati kayak gini, ada yang nanti keadaan hatinya itu sakit, ada yang keadaan hatinya itu mati. Hati itu ada 3 kondisi ya, hati itu. Yang pertama qalbun salim, hati yang sehat, selamat. Yang kedua hati yang sakit. Yang ketiga hati yang mati. Mana yang parah? Mati. Kalau sakit masih bisa diobati itu penyakit hatinya. Dia hasad, diingatkan hasadnya tadi. Kamu harus yakini takdir, sudahlah terimalah saja. Dia ria, ditegur itu. Kamu ikhlas pada Allah. Jangan harap pujian manusia, jangan harapkan komentar manusia. Nah, dia luruskan niatnya lagi itu. Namun kalau penyakit hati yang mati tadi, hatinya itu mati, ya, dia itu hati yang mati, sudah nggak menerima apa-apa itu. Kebenaran nggak mau didengar, sudah memang mati, nggak bisa bangkit-bangkit lagi. Dan sifat hati itu, sebagian ulama itu gambarkan kalau kita itu bermaksiat, hati itu awalnya bersih seperti tangan terbuka ini. Ini tangan terbuka ini. Kalau buat maksiat, maka hati tertutup seperti jari ini tertutup. Set. Buat lagi, tutup lagi. Buat lagi, tutup lagi. Buat lagi, tutup lagi. Buat lagi, tutup lagi. Nah, tutup ini semua. Ini namanya disebut ron. Kalau sudah tertutup semua, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ini adalah ron, kotoran yang menutupi hatinya atas dosa-dosa yang ia perbuat. Nah, keadaan hati itu bisa seperti itu. Maka lebih parah ya, hati yang rusak dibandingkan badan yang rusak. Walaupun ada virus, kita waspada, lebih waspada lagi pada penyakit atau virus yang nanti menyerang hati.
Karena kalau yang dalam ini rusak, batinnya rusak, hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuh juga ikut rusak. Rugi dunia dan akhirat. Nah, itu peringatan dari pembahasan di sini. Jadi yang dimaksudkan di sini wa'afini bukan hanya minta sehat badan, namun juga sehat hatinya. Terus yang ke-9, keutamaan meminta rezeki yaitu agar dimudahkan oleh Allah untuk memperolehnya sehingga tidak sampai lalai dalam melakukan ketaatan. Rezeki itu ada dua macam, yaitu yang bisa menegakkan badan dan bisa menguatkan hati. Menguatkan badan yaitu melalui makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menguatkan hati yaitu melalui ilmu bermanfaat, ilmu din dan amalan soleh. Permintaan rezeki tersebut mencakup dua macam rezeki ini. Nah, lihat, kalau minta rizki berarti ada dua macam rizki. Pertama, rizki apa tadi? Yang menegakkan badan, badannya bisa gerak. Yang kedua, yang menguatkan hati. Kalau yang pertama tadi menguatkan badan, itu lewat makanan, lewat pakaian, dan lewat tempat tinggal, dan bentuk rizki yang lainnya, rizki dunia berarti. Itu cuma memudahkan dia untuk aktivitas dunia gitu. Namun ada yang kedua untuk menguatkan hati, yaitu lewat ilmu, ilmu din, ilmu yang bermanfaat, lewat amalan soleh. Karena itu akan menguatkan hati, ilmu dan amal soleh tadi. Maka ketika orang berada dalam majelis ilmu, dia dapat rizki juga, rizki untuk menguatkan hati. Hatinya tambah kokoh, imannya tambah kuat, sehingga kalau dapati ujian, ya, iman ini modalnya. Punya masalah, iman ini modalnya. Maka kalau minta rizki, jangan cuma minta rizki untuk menguatkan badan. Mintalah rizki juga untuk menguatkan hati. Kalau cuma kuatkan badan saja, orang-orang kafir minta kayak gitu juga. Nggak ada beda kita dengan mereka gitu. Orang muslim harus nambah lagi. Hati saya harus kuat juga. Lewat apa? Majelis ilmu. Lewat beramal soleh. Disebut amal soleh berarti sesuai tuntunan Nabi SAW. Maka kalau kita minta rizki berarti dua rizki ini. Rizki yang tegakkan badan, rizki yang kuatkan hati. Terus yang ke-10, keutamaan meminta kebaikan di dunia dan akhirat sekaligus, bukan hanya dunia saja. Ingatlah, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, maka kalau minta kebaikan itu dua-duanya, dunia dan akhirat, bukan kebahagiaan dunia saja. Karena sejatinya kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat ketika kita masuk surga. Lalu hadis berikutnya, hadis 1470, doa agar diteguhkan hati. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Artinya, ya Allah sang pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, balikanlah hati kami untuk taat kepadamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Terus di situ ada tambahan, dalam riwayat selengkapnya disebutkan, sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang namanya hati itu di antara jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendak Allah. Terus baca faedah hadis. 1. Hati manusia di antara jari jemari Ar-Rahman. Allah membolak-balikan sekehendaknya. Allah membolak-balikan sekehendaknya.
Ada yang pagi itu beriman, sorenya itu kafir atau jadi ahli maksiat. Ada yang sebaliknya. Namun keadaan dia bisa seperti ini karena ada keadaan hati itu dia pingin dirinya sendiri sesat. Maka ketika dia ingin sesat, Allah tambahkan kesesatan untuk dirinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu sesat, maka Allah buat dia jadi sesat. Terus nomor 2. Sudah sepatutnya bagi setiap hamba untuk meminta pertolongan dari Allah untuk mendapatkan hidayah agar terus istiqamah dan tidak menyimpang. Nah, kita minta pada Allah dapat hidayah karena tadi hati itu di antara jari jemari Ar-Rahman. Lanjut. Ketiga, manusia tidak boleh menggantungkan urusannya pada dirinya sendiri karena tidak akan bisa selamat, namun bergantunglah kepada Allah. Nah, tadi namanya hidayah itu jangan menggantungkan pada diri sendiri, namun gantungkanlah pada Allah yang maha membolak-balikan hati. Terus keempat, jangan bergantung pada diri sendiri untuk urusan hidayah walau sekejap mata. Gantungkanlah hal itu pada Allah semata. Nah, walau sekejap mata saja jangan. Gantungkan semuanya pada Allah. 5. Seorang hamba mukmin hendaknya menempuh sebab dan cara untuk bisa selamat dengan meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah yang menggenggam segala sesuatu dengan mudah. Nah, Allah yang memudahkan segalanya. Maka mintalah juga untuk istiqomah pada Allah. Terus yang keenam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengajarkan faedah yang bagus tentang doa ini, di mana ana ta'atik mempunyai makna sangat dalam. Artinya kita meminta kepada Allah supaya hati kita terus berada pada ketaatan dan tidak beralih kepada maksiat. Hati jika diminta supaya balik pada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari satu ketaatan kepada ketaatan lainnya, yaitu dari sholat, lalu beralih pada zikir, lalu beralih pada sedekah, lalu beralih pada puasa, lalu beralih pada menggali ilmu, lalu beralih pada ketaatan lainnya. Maka sudah sepantasnya doa ini diamalkan. Nah, sudah sepantasnya doa ini diamalkan karena maksudnya ala ta'atik, supaya hati ini dikembalikan pada ketaatan. Sudah lakukan yang satu, balik lagi lakukan yang lain. Balik lagi lakukan yang lain, tidak beralih pada maksiat. Baik, terus yang terakhir, doa agar diperbagus urusan. Tadi sudah berapa doa, coba lihat. 1, 2, 3. Sudah 3 doa. Nah, itu mudah-mudahan bisa dihafalkan. Nah, terus sekarang doa yang keempat dan kelima. Doa agar diperbagus urusan. Doa agar dihindarkan dari beratnya cobaan, takdir yang jelek. Ya, dihindarkan dari beratnya cobaan juga takdir yang jelek. Hadis 1571. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atau kekalahan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, lihat. Dalam riwayat yang lain, Sufyan berkata, aku ragu aku telah menambahkan salah satunya. Faedah Situ tadi minta dari apa? Dari jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nanti ada lengkap doanya di belakang. Faedah hadis. 1. Dianjurkan meminta perlindungan dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Nah, terus 2. 2. Kalimat bersajak tidaklah masalah selama tidak membebani diri. Lihat ya. Kalimatnya sajak tadi. Jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Semuanya diakhiri dengan hamzah. Lalu 3. Musibah itu takdir, dan ketika seorang hamba berdoa agar terangkatnya musibah, maka sudah jadi takdir pula. Nah, dan takdir itu ada 2. Ada yang takdir kita masih punya pilihan, ada takdir yang kita tidak punya pilihan. Ada takdir yang kita punya pilihan, ada takdir yang kita tidak punya pilihan. Sakit, kita punya pilihan enggak? Enggak. Walaupun mungkin ada sebabnya kan, bisa sakit. Ya. Dia kecelakaan, itu bukan pilihan dia itu. Kok kena gitu? Saya enggak salah apa-apa kok. Nah.
Dia parkir kendaraannya, tiba-tiba mobilnya itu kena pohon yang tumbang. Kan nggak dia pilih. Ada yang kita tidak bisa mengelak dari itu. Maka dikatakan situ musibah itu takdir. Dan kalau orang sudah tahu kayak gini, oh ini Allah tentukan nih, ini berarti yang terbaik untuk saya. Walaupun itu sakit dia itu rasa. Nah kalau dia itu berdoa terangkatnya musibah, maka sudah jadi takdir pula. Setelah dia kena musibah, dia berdoa. Berdoa ini juga takdir. Terus yang keempat, meminta perlindungan dan berdoa menunjukkan seorang hamba butuh dan tunduk kepada Allah. Nah ini tanda kita tunduk pada Allah. Kelima, doa ini berisi permintaan perlindungan dari segala kejelekan dunia dan akhirat. Nah doa yang bisa kita rangkai ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, dari takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Sekarang kita lihat kandungan masing-masing itu. Ada 4 tadi ya. Jahdil bala itu apa? Keterangan doa, jahdil bala adalah beratnya cobaan. Bisa dibaca pula dengan johdil bala, yaitu cobaan yang dirasa tidak kuat lagi dipikul dan tidak mampu ditolak. Bisa dibaca juhdil bala, bisa jahdil bala. Terus yang dimaksud cobaan di sini adalah cobaan yang menimpa badan seperti penyakit dan selainnya, atau cobaan maknawi yaitu berbagai gangguan dari orang lain seperti celaan, ghibah, namimah, dan fitnah. Nah lihat, ada cobaan di badan, kena penyakit. Ada cobaan maknawi, kena gangguan. Ada yang ganggu saya, digibain orang, difitnah orang. Ada yang namimah, mengadu domba, dan seterusnya. Terus yang kedua, darakis syaqa. Darakis syaqa adalah bertemu dengan kebinasaan. Asy-syaqa yang dimaksud adalah lawan dari kebahagiaan. Yang dimaksud dalam doa adalah kita meminta agar tidak binasa dalam hal dunia, tidak binasa jiwa, keluarga, harta, dan urusan akhirat. Juga tidak binasa lantaran dosa dan kesalahan. Nah, di sini syaqa lawan dari as-sa'adah. Lawan dari bahagia. Berarti kalau kita minta perlindungan dari kebinasaan, di sini artinya kita minta pada Allah kebahagiaan. Karena minta dari yang jelek ini berarti maksudnya kita minta pada Allah supaya diberi kebahagiaan, baik dalam rumah, dengan istri, dengan anak, sebagai anak pada orang tua, dan seterusnya. Terus su'il qada. Su'il qada adalah takdir yang dirasa jelek dan membuat seseorang bersedih atau menjerumuskannya dalam perbuatan terlarang. Nah, su'il qada adalah takdir yang dirasa jelek dan membuat seorang bersedih atau menjerumuskannya dalam perbuatan terlarang. Terus, ketetapan jelek ini bisa jadi dalam hal agama, dunia, dalam jiwa, keluarga, harta, anak, dan akhir hidup. Doa ini berarti kita meminta kepada Allah agar terus terjaga dalam hal-hal yang disebutkan. Nah, terus terjaga dalam hal yang disebutkan di sini. Kita minta pada Allah terjaga dari hal tadi yang jelek-jelek. Terus syamatatil a'da'i. Syamatatil a'da'i adalah kegembiraan musuh atas kekalahan. Kegembiraan musuh atas kekalahan. Baik. Terus doa agar diperbagus urusan. Ini doa kelima hari ini nih. PR-nya banyak ya, nanti dihafal. Ya, terus lihat, saya baca Arabnya. Wa anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'addi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Nah, lihat, ini doanya dalam banget ini. Minta kebaikan, diperbaiki urusan agama, akhirat, minta supaya dunianya juga diperbaiki, dibagusin, kehidupannya, penghidupan, pekerjaannya juga demikian, sampai pada akhirat. Nah, lihat keterangan doa tadi. Aslih li dini, ya. Aslih li dini, perbaikilah bagiku agamaku, artinya berikanlah taufik untuk menjalankan adab-adab dalam agama dengan bentuk yang sempurna, tentu saja dengan memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas dan benar sesuai tuntunan. Nah, berarti kita minta pada Allah bagusnya agama. Bagusnya agama itu dengan 2 hal, ikhlas dan berusaha beragama sesuai tuntunan. Yang kedua, alladzi huwa ismatu amri. Alladzi huwa ismatu amri, yang menjadi pegangan urusanku, artinya aku berpegang pada agamaku ini untuk selamat dari kejelekan dan berbagai cobaan. Bagusnya agama seseorang hamba, itulah yang jadi modal utama semakin baiknya urusannya. Rusaknya agama, maka rusaklah urusan dunia dan akhiratnya. Nah, di sini huwa ismatu amri, yang agama ini jadi pegangan urusanku. Karena kalau agama ini rusak, dunia dan akhirat itu jadi rusak. Terus wa aslih li dunyaya. Wa aslih li dunyaya, perbaikilah bagiku duniaku, artinya berikanlah kecukupan dalam kebutuhan, dicukupkan dengan yang halal, yang menolong dalam ketaatan kepada Allah. Nah, lihat, diminta di sini kecukupan. Gak mesti minta nambah, namun dimintai kecukupan. Juga minta yang halal, gak mesti banyak, ya. Karena kalau yang haram, walaupun jumlahnya banyak, jadi nggak berkah. Sedikit halal, nah itu yang bawa berkah. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu katakan sedikit dari yang halal itu bawa berkah tuh. Sedangkan yang banyak, namun itu haram, ya, cuma menghilangkan keberkahan saja. Akhirnya harta tersebut lama-lama juga jadi hilang. Terus allati fiha ma'ashi. Allati fiha ma'ashi, yang menjadi tempat kehidupanku, artinya tempat aku hidup dan waktu sepanjang hidupku. Dunia hanyalah tempat hidup sementara, setelah itu akan berpindah pada negeri yang kekal abadi di akhirat. Terus wa aslih li akhirati. Wa aslih li akhirati, perbaiklah bagiku akhiratku, yaitu dengan memberi taufik pada amal soleh dan diberikan husnul khatimah, kemudian dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, itu maksudnya diperbaiki urusan akhirat, minta husnul khotimah, minta masuk surga, dijauhkan dari neraka. Terus allati fiha ma'adi. Allati fiha ma'adi, yang menjadi tempat kembaliku, yaitu tempat dan waktu kembali, karena setiap manusia tempat kembalinya adalah akhirat. Ya, taib. Terus waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, yaitu jadikanlah sisa hidupku di dunia menjadi tambahan kebaikan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Nah, dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh itu waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, supaya hidup yang tersisa ini diisi terus dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Ilmu dan amal soleh. Terus waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan, yaitu jadikanlah akhir ajalku terbebas dari berbagai kejelekan, terbebas dari berbagai musibah, terbebas dari ujian, terbebas dari kelalaian, dan terbebas dari maksiat. Nah, itu keterangan dari isi doa tadi. Ini ada di Minha al-Alam dan Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi. Nah, terus faidah hadis. 1. Disunahkan mengamalkan doa ini karena berisi kalimat yang kandungannya luar biasa. Maknanya pun jami', yaitu padat namun syarat makna. Taib.
Ya, singkat, syarat makna, padat, isinya kandungannya banyak. Terus Imam Al-Qurtubi berkata, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, doa ini begitu agung karena berisi kebaikan dunia dan akhirat, permintaan baiknya agama dan dunia. Hendaklah doa ini dihafalkan dan digunakan untuk berdoa pada malam dan siang hari. Moga saja doa tersebut dipanjatkan pada waktu mustajabnya doa sehingga memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Nah, siap dihafalkan ya. Setor. Ini doa ini saya susun dalam buku saya 50 doa mengatasi problem hidup. Ya, di pengajian khusus saya itu saya suruh hafalkan itu. Jadi 50 doa itu suruh hafalkan. Sampai saya pernah janji itu kalau ada yang hafalkan ini nanti saya umrohkan gitu. Saya ditagih malahan. Padahal saya sebenarnya cuma bercanda aja, tapi Ustaz saya sudah hafal Ustaz. Kayaknya dia memang niat banget gitu hafal. Ustaz saya sudah hafal semuanya Ustaz. Zikir pagi petang juga saya sudah hafal. Ini jamaah desa, jamaah kampung. Ya. Terus dia tulis pertanyaan, Ustaz saya sudah hafal semua. Saya siap dites. Ya, siap dites untuk zikir pagi petang plus 50 doa tadi. Saya malah bingung jadinya. Waduh ini kalau dia lolos gimana ini? Kalau saya kira doanya sulit dia hafal 50 itu tadi. Walaupun ya ringkas-ringkas doanya. Ya, jadi kalau di pengajian khusus saya ini saya suruh hafal doa-doa kayak begini. Jadi bahan hafalan. Nanti bisa lihat di buku 52 mengatasi problem hidup. Ya. Namun kalau orang-orang sini saya nggak akan umrohkan. Baik. Nomor 3. Islam itu jadi pegangan hamba agar ia dapat selamat dari kesalahan, ketergelinciran, kesesatan dan selamat dari hawa nafsu yang jelek. Nah, Islam itu jadi pegangan hamba supaya ia selamat dari kesalahan, ketergelinciran, kesesatan. Kalau Islamnya itu benar, ya. Karena Islam macam-macam nanti. Kalau Islam yang salah ya bukan tambah benar, bisa jadi tambah sesat. Jadi Islam yang masih memegang ajaran yang murni di sini. Terus yang 4. Muslim itu beramal untuk dunianya seakan-akan ia hidup selamanya, sedangkan ia beramal untuk akhiratnya seakan-akan ia mati besok. Secara makna ya perkataan ini benar. Makna ya, secara makna ya. Untuk dunia ia beraktivitas seakan-akan hidup besok lagi. Namun kalau untuk akhirat dia jadikan itu sebagai amalan terakhirnya. Secara makna Syekh Salim bin Id Al-Hilali katakan ini benar maknanya. Terus 5. Harusnya umur muslim yang panjang digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Nah, harusnya umur muslim yang panjang digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Yang terakhir, ke-6. Hamba mukmin barulah beristirahat ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Nah, karena kalimat terakhir, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematian untuk selamat dari berbagai macam keburukan. Total ada berapa doa situ? 5. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Terus Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 2. Yang ketiga, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang kelima, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Mudah-mudahan bisa dihafalkan. Seperti tadi kata Imam Al-Qurtubi terakhir itu ya. Imam Al-Qurtubi malah suruh hafal, ini baca doa ini malam dan siang. Kalau bisa dihafalkan itu. Bolehkah doa keluar rumah bismillahi tawakkaltu ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah digunakan untuk doa selain itu, misalnya untuk orang yang mau menjalani operasi. Kandungannya iya itu untuk tawakal penuh pada Allah bisa. Ustaz, insya Allah sore ini adik saya akan melakukan prosesi lamaran. Saya minta didoakan agar acara hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Begitu juga nanti ketika pernikahan. Semoga Allah mudahkan urusannya lamaran sampai menikah. Bagaimana menjaga hati untuk selalu penuh keyakinan, berharap juga sekaligus takut agar doa diijabah, karena terkadang iman itu naik turun.
Sehingga kepercayaan Allah Maha mengabulkan doa itu berkurang. Ini makin yakin pada Allah, maka dia makin yakin, maka doa itu makin mudah dikabulkan. Jadi asalnya kita husnuzon pada Allah dulu, bukan suuzon. Saya berdoa, saya yakin doa saya dikabulkan. Rasa yakin ini ada kalau kita yakin Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengijabahi doa kita tadi. Yang jelas bentuk ijabahnya ada dalam 3 bentuk. Apa tadi? Diberi sesuai dengan yang diminta, ya, jadi tabungan di akhirat, dipalingkan dari kejelekan. Nah, hadis yang saya sebutkan ini hadis ya. Ini nanti disebutkan bagian paling terakhir dari pembahasan doa. Ya, jadi bagian paling terakhir dari pembahasan doa. Sebelum Imam Nawawi masuk ke karomah para wali. Apa makna mendoakan kebaikan orang lain agar berlaku juga kepada diri kita sendiri? Jadi ketika kita doakan kebaikan pada orang lain, ada malaikat yang nanti bertugas untuk mengaminkan. Amin, amin. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah gitu. Walaka bimislin, engkau akan dapat semisal itu. Jadi temannya lagi sakit, dia minta pada Allah, ya Allah sembuhkanlah teman saya ya Allah. Gak perlu teman itu tahu, gak perlu langsung di mukanya gitu. Bisa dari jauh. Ya, atau dia pokoknya berdoa secara umum pada orang lain. Maka doa itu akan balik lagi untuk dirinya. Dia akan dapat yang semisalnya. Bolehkah saat berdoa berzikir diawali dengan basmalah ta'awudz atau baca sholawat? Doa cukup mulai dengan memuji Allah, sholawat gitu. Kalau zikir tidak perlu. Zikir langsung masuk isi zikirnya. Kapan mengangkat tangan saat berdoa? Saya masih berpendapat mengangkat tangan itu hukum asalnya berdoa. Jadi asalnya berdoa itu mengangkat tangan. Kalau ada dalil yang menyatakan tidak mengangkat tangan, baru kita tidak mengangkat tangan. Kalau tidak ada dalil ya yang menyebutkan demikian, berarti aslinya mengangkat tangan. Saat berdoa di Arafah pada musim haji, mana yang afdol? Doa dari Al-Quran atau doa dari Rasul? Semuanya. Ya, doa di situ mencakup doa dari Al-Quran, mencakup doa dari hadis. Itu dipakai untuk doa saat hari Arafah di padang Arafah atau bagi orang yang mendapati 9 Dzulhijjah. Apakah kita boleh iri dengan kebaikan orang lain? Bisa. Ini bukan iri, ghibthah namanya. Cemburu pada orang lain yang semangat dalam kebaikan. Kita pingin bisa semisal dia atau lebih dari dirinya, tanpa menginginkan nikmat yang ia peroleh hilang. Tadi kalimat yang bersajak itu seperti tadi ya, Hamzah semuanya, Hamzah, Hamzah, Hamzah gitu terakhirnya. Dan banyak doa Nabi itu seperti itu. Ibu Ana baru meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan Ana agak keras untuk mengingatkan kakak-kakak tidak melakukan selamatan. Tapi suami mengingatkan Ana agar tidak berbuat demikian. Karena biarlah kita sudah sampaikan, masalah mau diterima atau tidak itu hidayah di tangan Allah. Ana bersikap demikian karena tidak mau menambah azab untuk ibunda saya. Karena saya pernah baca bahwa niyahah, makan dan minum di tempat serta meratapi mayit akan menambah azab mayit. Pengertiannya niyahanya saja gitu. Kalau kumpul-kumpulnya memang bagian dari niyah. Namun kalau menyatakan kumpul-kumpul ini mengakibatkan dapat azab lagi, ini butuh penafsiran lain lagi ini. Saya rasa tidak ditafsirkan ke situ. Ini tafsirnya terlalu berlebihan. Ya, kalau saya mau bersikap di sini, saya punya kakak-kakak seperti ini, sikap saya cuma nyampaikan. Walaupun saya sangat sayang pada orang tua saya, nggak pingin amalan itu ada. Maka sikapnya cuma nyampaikan, mau terima ya alhamdulillah, enggak ya sudah. Karena kakak-kakak ini sudah memahami ajaran ini, menurut dia, menurut versi dia itu ada tuntunannya kalau dia. Kita tidak meyakini demikian dan dalil-dalil tidak menyatakan demikian. Maka cukup sampaikan saja, wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugas kita itu cuma menyampaikan balagh. Balagh itu menyampaikan saja. Hidayah kembalikan pada Allah. Maka kata suami tadi betul dalam kalimat ini.
Apakah doa-doa yang berasal dari Rasulullah boleh kita baca setelah tasyahud akhir? Boleh. Tasyahud akhir sebelum salam, baca kayak doa tadi yang 5 tadi, boleh. Yang jelas dalam sholat baiknya menjaga doa dari Al-Quran atau hadis boleh dibaca. Dan kalau mau selain itu baiknya dengan bahasa Arab, itu lebih bagus. Ya, ini jadi masih boleh dibaca ketika tasyahud akhir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita faedah yang banyak untuk pertemuan kita kali ini. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.